Yang pertama saya mau bahas IHSG dulu nih. Sebenarnya siapa sih yang bikin istilah naga cacing pertama kali? Kok lucu amat gitu loh. Bisa tiba-tiba jadi populer, kreatif ya. All in, kalau nggak jadi naga jadi cacing, lucu ya. Oke, bener sih itu pinter yang bikin ya. Oke, terus kita mau lihat IHSG-nya masih downtrend. Ini masih bearish, dan kalau kalian nanya US stock gimana? US stocks itu bullish, cuman segala sesuatu ada waktunya. Yang bearish itu ada kesempatan untuk value investing, yang bullish itu kesempatan untuk trading, ya. Yang bullish ini kesempatan untuk trading karena udah bullishnya tuh udah ketinggian banget. Ini S&P 500 Index yang konon dalam jangka panjang itu selalu naik ya. Jadi ini istilah kata kalau mau masuk di S&P 500, DCA ya kurang lebih kayak BCA lah, kurang lebih lah, naik terus lah gitu. Terus atau kalau mau lamsam itu bisa di sekitar MA50, MA100-nya. Tapi kalau kalian nggak mau ke sini, yang mau ke BCA itu juga lebih gampang lah ya, lebih praktis buat teman-teman. Cuman tetap membuka diri nih buat berbagai instrumen. Yuk sekarang ke Indonesian market aja dulu. Ya, jadi IHSG tadi masih bearish. Seperti yang aku bilang kemarin, sebenarnya kalau kalian religiously ngikutin live aku, ini udah dibahas kemarin ketika Bank Mandirinya tuh lagi naik dan saham-saham banking lagi naik. Kenapa? Karena faktor DHE 2 hari perdagangan yang lalu ya. Jadi pas lagi ada netizen ngengong yang ngomel pas nih tanggal 17 Februari itu ada netizen ngengong yang bilang katanya BMRI bisa turun sampai segini. Aku belum dapat. Marah. Gara-gara kamu kan. Haya. Wes tolah kayak gitu itu investasi di di deposito atau obligasi aja gitu ya. Oke. Terus nih, kalau kamu masih mau nunggu diskon, itu tuh masih bisa banget dapat ya. Di angka berapa, di deviasi berapa dan lain-lain. Itu ikut toh investor tanggal 23 Februari kemarin timku salah naruh landing page, yang ditaruh landing page investor 2. Nanti tanggal 23 Februari itu Investart 3 itu rerunnya yang last week ya. Bicara soal DCA, bicara soal timing investasi, kira-kira kayak gitu. Di tanggal 23 Februari jam 7 sore gitu loh. Jadi daftarnya DM aku Investart 3, tulis mesti 3 Investart 3 atau ke URL emvest.id_live itu yang mau belajar investasi jangka panjang. Yang trading nanti tak kasih lagi. Bentar ya. Oke, terus kesimpulannya aku cuma mau mengingatkan, beberapa hari kemarin aku ngebahas kesimpulannya BMRI itu di penghujung live banget yang hampir lupa ngomong, terus diingetin sama teman-teman semuanya. Jadi Big Bang aku bahas di awal, habis itu aku bahas yang lain biar nggak bosan juga ya. Kadang aku bahas di belakang, kemarin aku bahas di belakang. Jadi kesimpulannya teman-teman yang di TokTok yang di YT ini tuh masih bisa turun. Kenapa? Ya udah dibahas kemarin itu BMRI naiknya cuman dengan volume transaksi yang kecil. Resiko di market itu masih gede. Logikanya apa? Bukan cuman BMRI doang, perbankan yang lainnya juga gitu. Kenapa? Logikanya masih banyak ketidakpastian di market. Udah sesimpel itu. Satu dari Donald Trump yang dikit-dikit perang dagang, dikit-dikit tarif perang. Kalian sadar nggak sih sebenarnya saat ini tuh kita lagi di perang dunia yang ke berapa sih? Terakhir tuh ya, kedua ya. Ya berarti ini yang ketiga. Tapi nggak perang-perang beneran perang. Nah, kalian sadar nggak? China dan Amerika ini udah gila-gilaan, gitu kan? Jadi kalau sekarang aku nyalain komen sebentar ya, atau yang di TokTok di YT itu. Sekarang kalau kalian tahu nggak film anak-anak yang populer di Amerika tuh apa? Film anak-anak movie yang populer di Amerika itu kalau nggak salah dengar beritanya ya, Inside Out apa ya? Itu rekornya kalau nggak salah dipecahin sama China dengan film anak-anak barunya Nacha. Ya kan? Semua wis ya Nacha. Terus teknologi DeepSeek, TokTok itu juga jadi tantangan
buat Amerika gitu loh ya. Jadi perangnya itu sangat jelas dan sangat nyata sekali. Sekarang China mereka menghargai pebisnis dan pemimpin-pemimpin bisnis di bidang teknologi. Jack Ma dulu disio-sio bahasa Jawanya, sekarang Jack Ma disayang-sayang. Ya kenapa? Karena mereka butuh buat apa? Buat perang bukan perang fisik, buat perang teknologi dengan Amerika. Dan kalian tahu nggak sih, China ini ngembangin robot, itu luar biasa banget. Robotnya bukan cuma robot yang sekedar kayak buat ngepel rumah. Aku beli robot aku beli robot buat ngepel rumah, terus mbakku di rumah ketawa, aku mau kasih temen robot gitu biar ngobrol sama robot. Bilang robotnya itu bisa joget di China. Nah sebenarnya itu mereka lagi pamer dengan cara yang halus, yang soft, bahwa itu robot buat perang. Sewaktu-waktu ada war, pasukannya mereka tuh robot. Hebat toh. Nah, kita tuh sekarang lagi di PD ketiga gitu loh. Tapi PD-nya gak kelihatan kayak gitu, tapi kita bisa ngelihat dari market ya. Jadi sekarang investor-investor gede lagi bertanya-tanya, Donald Trump, lu mau ngapain lagi? Jungkir balikmu tuh kayak gimana? Sepak terjangmu kayak gimana? Indonesia ada kebijakan apa lagi? Kalau kebijakan kayak Danantara, DHE itu bagus buat perbankan Indonesia, bagus. Ada yang komen di Iko ya, namanya pemula lah, agak ngengong dikit lah. Dia bilang, kok ngomong DHE efeknya apa buat perbankan? Oh efeknya bagus, analisamu dicek lagi, mikir dulu. Dia bilang duitnya cuman numpang lewat aja, dibilang gitu. Numpang lewat kalau kuadriliun itu, ribuan triliun itu ya memperkuat likuiditas perbankan dul gitu loh. Jadi memperkuat likuiditas perbankan, jangan ngengong gitu. No, saya bukan cuman analisis dari kita internal aja, kita kan ngobrol ya dengan orang-orang perbankan, dengan IR dari bank gitu loh. Jadi ini apa nih yang ditunggu? DHE nih, kalau misalkan DHE-nya diperbesar sama pemerintah, itu bakalan impact-nya bagus buat perbankan. Karena likuiditas, tahu nggak sih likuiditas itu apa? Jumlah duit yang beredar, jumlah duit yang masuk ke perbankan tuh loh, itu lebih gede. Kan kalau duitnya banyak, kamu mau tarik duit gampang toh. Coba kamu bilang ke bank, datang ke bank, mau tarik duit 2M bisa nggak? Banyak bank yang nggak bisa, ya tapi BCA bisa gitu. Nggak bisa, kenapa? Tabunganmu cuma 2 juta, mau ambil 2M. Bercanda ya. Oke. Nah terus, tapi DHE ini ada tantangannya. Ada tantangannya. Apa tuh tantangannya DHE? Aduh, ini tantangannya tuh negatif buat sektor batubara. Dan ini loh yang di luar kendali kita, makanya investasi itu jangan mindsetmu AABB. Thank you gift-nya Alkorin. Jangan mindsetmu tuh AABB, artinya hitam putih. Kalau udah hitam nggak bisa warnanya jadi merah, jadi abu-abu, jadi hijau, nggak bisa gitu. Maka dari itu banyak orang yang salah banget, terus all in, dengerin kata 1 orang, 2 orang. Sekarang gini, contoh ya, PTBA tuh buat investing dari tahun ke tahun bagus. Tapi aku tadi nemu sesuatu. Aku mau kasih lihat kamu. Doing. Sebentar. Aku mau kasih lihat kamu sesuatu. Mana ya? Oh ini dari Kontan. Nih, Kontan bilang, nih ada analis dari Kiwom Sekuritas Indonesia, Pak Soekarno Alatas, menjelaskan dampak penurunan harga batubara bisa signifikan ke nominal dividen dan rasio pembayaran dividen. Oke. Tapi di sini juga ada disebutkan harga komoditas itu melandai akibat kebijakan DHE 1000%. Oh gitu toh. Ternyata DHE itu bisa membuat dividen melandai toh. Terus ya aku tadi, semoga aku salah baca. Aku sempat baca di satu kanal berita. Aku sempat baca, kalau salah aku tolong dikoreksi, tapi kalau benar tolong aku diingetin kanal beritanya di mana. Kok tadi ada sempat
aku baca Pak Prabowo bilang siap-siap, apa ya, itu kayak highlight yang dipakai, mungkin bukan Pak Prabowo yang bilang, tapi kayak potongan yang diambil oleh kanal berita itu. Dia bilang gini, siap-siap, jadi kanal beritanya bilang gini, siap-siap di tahun siap-siap ke depan katanya dividen dari perusahaan batubara agak turun. Kenapa? Apa ya, gara-gara DHE atau apa? Bener gak sih? Ada yang baca nggak? Nanti tak cariin, kalau ada ketemu aku share ke story deh. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu adalah resiko investasi tuh, ketidakpastian di market gitu loh, dimana kita menganalisis berdasarkan historical dan projection ke depan, future projection. Dividen faktornya apa? Oh, harga batubara. Oh, berapa persen perusahaan membagikan dividen dari tahun-tahun sebelumnya, Thanksgiving-nya. Terus kemudian berapa dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham. Itu kan akhirnya dapat dividen yield. Tapi sebagus-bagusnya kita menganalisis, tetap ada faktor di luar itu yang kadang-kadang kita harus embrace. Ya, namanya investasi high risk itu high return itu ada resikonya juga. Makanya duitnya jangan all in di situ. Oke ya, jadi teman-teman, kemarin aku ada ngomong tentang dividen investing, resikonya ya kalau perusahaan ada kayak gini-gini ya, mereka mungkin bisa berubah pikiran, nggak bagiin dividen, mungkin saja masih tetap bagiin dividen. Bisa jadi harga batu baranya ada faktor lain. Contoh, tahun 2022, perang Rusia-Ukraina, harga batu baranya tuh meroket tinggi. Jadi meskipun ada analis yang memprediksi, wah ini harga batu baranya harga komoditas bisa melandai nih gara-gara DHE. Aku mikir juga sih hubungannya apa. Oh, jadi ini bisa melandai dengan aturan DHE. Tapi kalau misalkan di luar sana tiba-tiba ada keramaian, keributan kayak dulu ya, ada embargo, harga batu bara naik. Lah, itu berarti faktor downside plus faktor upside-nya. Nah, dari semuanya ini aku mau ambil satu kesimpulan bahwa kalian kalau berinvestasi itu harus banyak belajar dan mengambil keputusan sesuai dengan semampunya. 1, duitmu. 2, otak, pemahaman. 3, hatimu atau mentalmu. Banyak sekali yang nanya di DM saya, misalkan aku punya ini, beli nggak ya? Aku punya saham ini, jual nggak ya? Beli nggak ya? Aku punya saham ini, aku mau tuker ke saham ini nggak ya buat dividen ini. Aku akan selalu kembalikan pada data-data seperti ini untuk membuatmu mikir sendiri, karena kan hatimu bukan hatiku. Oke ya? Terus, aku mau update lagi. Jadi tadi aku udah update buat beberapa hal. Oh, aku mau tambahin satu lagi. Kebijakan dari pemerintah itu bicara tentang Minerba dan juga Bullion Bank. Nah, ini ada yang terbaru dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini mereka plannya itu banyak yang menarik loh. DHE dan Danantara itu bagus buat perbankan. Terus ini yang terakhir bicara tentang Minerba ya, dan juga Bullion Bank. Oke, update-nya kayak gimana? Undang-Undang Minerba atau mineral dan batubara ya. Jadi pemerintah Indonesia lagi ngerevisi undang-undang ini. Revisinya mencakup pembentukan bank emas atau bullion bank yang tujuannya itu buat menampung dan mengelola emas hasil tambang gitu. Dan kenapa dilakukan ini? Karena harapannya bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor pertambangan dan memperkuat sektor keuangan di Indonesia gitu. Nah, terus kalau revisi Undang-Undang Minerba dan pembentukan Bullion Bank ini bisa meningkatkan nilai tambah dari sektor pertambangan tuh, khususnya emas. Perusahaan-perusahaan pertambangan emas di Indonesia itu diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini buat meningkatkan pendapatan dan juga kontribusi terhadap ekonomi nasional. Nah, apakah ini yang membuat BRIS dan juga saham-saham dari sektor pertambangan emas itu jadi menarik? Yang di TokTok, yang di YT langsung aja ke Igoy. Jadi permintaanmu aku penuhi untuk tidak kebanyakan membahas Big Bang, karena jujur aku juga bosan gitu loh. Oke ya, sekarang aku akan bahas buat Bullion Bank ya. Jadi yang
Pak Prabowo ini mengumumkan akan meresmikan bullion bank atau bank emas pada 26 Februari 2025. Nah, bullion bank itu apa sih? Bullion bank atau bank emas itu memungkinkan orang tuh buat simpan, jual beli, dan dapat pembiayaan pakai emas gitu. Jadi kayak punya rekening tapi isinya emas, bukan duit ya. Lucu ya, menarik ya. Yang jadi pelopor layanan ini tuh ada dua, Pegadaian dan juga BSI atau BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, kenapa sih bullion bank ini dibentuk? Seperti halnya DHE yang membantu devisa negara, bullion bank ini dibentuk untuk membantu devisa negara juga. Ada orang yang berpikiran sempit, misalnya ngomong, ini aku objektif di tengah-tengah loh ya, aku nggak pro pemerintah, aku nggak pro rakyat, aku tuh orang netral gitu loh. Aku ngelihat kalau aku merasa positif, aku cerita positif, tapi aku melihat DHE ini kalau jalan, Danantara jalan, terus bullion bank jalan, ini bagus ya, terutama DHE itu menambah likuiditas perbankan. Terus kalau Danantara tuh ada impactnya lebih banyak ke Bank Mandiri, nanti aku akan bahas, tapi disclaimer semuanya ya. Terus jangan langsung ambil keputusan banyak-banyak ya. Terus jadi kita sekarang bicara tentang bullion bank. Bullion bank ini tadi kan istilah gampangnya tuh bank emas, kamu bisa nabung pakai emas, kamu bisa mendapat pembiayaan dengan emas, jual beli dengan emas, pelopornya Pegadaian dan BSI. Terus ini bisa membantu devisa negara. Biaya ekspor emas itu makin besar, impornya berkurang. Terus bisa mendorong inklusi keuangan. Jadi masyarakat punya lebih banyak pilihan buat investasi atau pinjaman berbasis emas. Nah, terus ini juga bisa menggerakkan ekonomi. Bank emas akan mampu mendongkrak pendapatan domestik bruto atau PDB hingga 245 triliun dan 800.000 lapangan pekerjaan. Jadi kebijakan bullion bank jika berjalan dengan bagus, BRIS ini bisa mendapatkan sentimen positif yang kuat karena lisensi bullion bank dapat membuka aliran pendapatan yang baru. Makanya BRIS itu masih kuat. Tapi aku nggak suruh kalian beli BRIS ya. Di tengah kondisi Donald Trump kayak dewa mabok dan investor dari luar masih menebak-nebak ini pemerintah mau ngapain gitu. Jadi sebenarnya kebijakan dari Pak Prabowo itu bagus. Cuman kadang ada kejutan-kejutan yang lucu-lucu gitu loh dari menteri yang aneh-aneh, wamen yang aneh-aneh gitu. Itu bikin investor agak kaget-kaget juga. Jadi udah dikagetin Donald Trump, dikagetin sama menteri-menteri baru ini kan ya. Anyway gitu loh. Ya jadi balik lagi ya, sepanjang 2024 bisnis logam mulianya BSI itu tumbuh pesat 78,18% secara tahunan dan nyumbang 4,6% ke total pendapatan gitu loh. Nah, dengan tren ini BSI itu bakalan makin kuat di bisnis emasnya, apalagi kalau bullion bank resmi berjalan. Yuk sekarang kita lihat BRIS. Nah, kita lihat BRIS ya. Kita lihat BRIS. Aish. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, perhatikan BRIS. BRIS ini trennya memang masih naik dalam jangka pendek, udah dekat banget dengan resistance. Tapi dengan kondisi market yang sekarang lagi banyak wait and see-nya, menurut aku sih jangan terlalu agresif. Apalagi yang mau investasi jangka panjang, this is not a perfect time, karena BRIS ini dia udah divaluasinya tuh udah di atas rata-rata. Valuasinya termasuk mahal, di atas standar deviasi plus 1. Cici bukan agennya BRIS kan? Aduh, aku ngebahas BRIS baru malam ini loh. Aku rekomendasinya wait and see kok, gak suruh kamu beli loh, enak aja. Ojo ngengong loh ya, dengerin ya, baik jangan ngengong loh, ayo jangan ngantuk. Oke ya. Nah, jadi di sini sebaiknya wait and see dulu, meskipun bullion bank ini menarik dan ini buat investor-investor jadi nggak ngeguyur dia, nggak ngelepas ini. Tapi saran aku sih sebaiknya tetap wait and see ya. Kondisinya sekarang lagi banyak ketidakpastiannya. Nah, sekarang aku mau ngebahas segala sesuatu tentang peremasan. Perhatikan harga emas. Oke, perhatikan harga emas. Oke, ini harga emas dalam US dollar, ini naik
masih naik dikit. Terus ini harga emas di Indonesia dalam 5 tahun. Twing, kelihatan nggak? Ini. Ya, ini dalam 5 tahun. Kemarin ada yang nanya ya, Pak Hendra nanya toh, kalau Indonesia dari mana nih? Aku ambil dari harga strip emas ORG garis miring grafik, lihat aja di sini. Basically aku nanya Google juga sih. Oke ya. Nah ini perhatikan, ini juga dalam tren naiknya. Nah tahu nggak sih yang bikin emas naik terus itu apa? Karena emas ini dianggap sebagai safe haven dan pemborong paling banyaknya itu China. Loh, hebat toh. Dia pelaku war-nya sendiri, dia beli emas sendiri. Kenapa? Karena dia bisa ngebaca situasi gitu loh. Akan ada banyak ketidakpastian di market karena akan ada banyak trade war, kira-kira kayak gitu. Nah, sekali lagi, apa yang sebaiknya dilakukan di sini? Kalau aku pribadi, aku akan memilih bersabar. Jika ada teman-teman yang trading jangka pendek di futures dan sudah menguasai strategi trading, belajar di M-Trade Academy, money management udah menguasai, kalian mau trade jangka pendek, saya rasa ini trennya naik lebih gampang ditebak ya, daripada yang trennya sideways gitu loh. Intraday trading kayak atau swing trading beberapa hari trennya naik gampang ditebak. Tapi jangan pakai duit gede. Kenapa? Karena segala sesuatu tuh ada siklusnya. Ini loh, coba dilihat ya. Jadi investor jangan, atau jadi trader jangan harapannya naik terus kayak gini. Kalau naik terus ini berarti ngengong, harapannya gini terus. Ini kan tetap ada turunnya. Meskipun tren naik tetap ada turunnya. Nah sekali turun, kalau misalkan kamu futures trading, apalagi kalau pakai leverage, pakai utang, pakai margin, minus 6%, kalau kamu masuknya gede tuh ya lumayan banget. Nah jadi kalau aku, seandainya aku jadi kamu, ditanya kalau aku mau beli emas fisik sebaiknya gimana? Tunggu turun dulu lah. Kalau nggak turun-turun ya investor tuh yang sabar nunggu turun, nggak terburu-buru ya. Coba perhatikan, investor yang sabar itu nunggu koreksi, bisa turun sampai level 2700 ya, atau di Fibonacci 60%, 50% di sini. Nah, di sini loh level murah, level diskon minimal di 28 ke bawah secara USD, secara rupiah ya. Ini hitung sendirilah kira-kira di angka berapa. Ini chartnya juga ada di sini. Kalau secara rupiah dengan chart yang kurang lebih sama itu mungkin sekitar 1225800 atau 1 juta. Ini chartnya di Igoi ya. Perhatikan di Igoi. Ini 1055200. Kalau bisa dapat di 1 jutaan itu bakalan lebih murah lagi gitu loh. Jadi diversifikasinya ke emas itu penting juga loh. Kok Miss Ellen, kok kamu gak setia di saham sih? Hanya orang bodoh, hanya orang bebal, keras kepala yang investasinya ngotot satu tok paling bagus. Warren Buffett tuh berubah. Dulu banget dia pakai ilmunya Benjamin Graham dari buku ini. Tapi dia nggak malu berubah. Ketika dia belajar pada Philip Fisher, bukunya udah dimakan tikus. Ketika dia belajar pada Philip Fisher dan Charlie Munger, kemudian ilmunya jadi ada growth investingnya, nggak cuman value investing. Di sini dijelasin. Dan dulu ketika aku pertama belajar ya saham tok, tapi belakangan terus aku terbuka dengan banyak hal gitu loh. Mau obligasi, mau deposito kalau lagi kita wait and see di deposito, atau mau trading crypto atau trading US stocks, whatever gitu loh. Kita harus membuka diri, itu yang namanya belajarlah banyak-banyak. Tapi bukan berarti kamu langsung investasi masuk banyak-banyak ke situ. Ngerti ya? Ngerti. Jadi kalau kalian dengar ada orang ngomong kalau kamu memang pintar investasi di saham, investasimu itu di saham doang. Dicek, tanyain, kamu juga gitu nggak? Aku yakin 1000%. Si orang yang ngomong itu dia investasinya nggak cuma di saham kok. Itu nggak cuma di saham gitu loh. Dia punya di properti, dia punya di obligasi, bahkan obligasi yang high risk punya, yang punya swasta. Jadi ya adalah kadang-kadang kejadian kayak gitu. Kenapa tujuannya seperti itu? Ya nggak tahu ya. Ada beberapa orang yang aneh aja. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi aku jujur, aku nggak mau kayak dianggap si paling saham.
yang wah yang paling jago di saham sih, paling saham terus nggak mau investasi lainnya. Aku cerita dikit ya, kita mengulas sesuatu tuh kan sebenarnya bukan cuma berdasarkan teori tapi juga pengalaman. Aku sempat nggak suka investasi emas. Ketika ada orang, emas itu safe haven apanya? Safe haven. Aku ngelihat harga emas dari tahun 2011 sampai tahun 2019 gak ngapa-ngapain. Nah, itu kalau kondisi negara dunia lagi aman, damai, tenang, tentram, itu nggak ada apa-apa. Begitu masuk 2019, begitu masuk COVID, waduh ini ngegas gak ada remnya. Baru saya percaya, oh kalau kata mama papaku emas safe haven, ya bener juga ya, kira-kira kayak gitu loh. Jadi mungkin kamu tak omongi macam-macam gak percaya. Percayanya kapan? Ya nanti kalau sudah kejadian gitu loh. Sekarang aku mau bahas saham emas-masan ya. Aku kalau emasku mas 70, aku punya emas 70 kilo kayak ya Mas David namanya. Jayus bener bercandaannya bapak-bapak. Bercandaannya bapak-bapak. Oke, iya Mas David. Dia berarti 68 kilo atau 70 ya, belakangan diet kurus banget sampai dibilang orang-orang kayak orang tua. Gara-gara diet dia. Jadi nggak boleh diet ya. Ini makin kurus kayak makin tua loh. Karena aku kan dibilang orang awet muda. Kenapa? Simply karena aku tambah gemuk. Jadi tambah kenceng. Oke, udah nggak usah ngomong kemana-mana. Kelantur. Teman-teman yang di TokTok yang dietnya ke Igoy, aku mau kasih pembahasan buat saham Antam. Antam ini di M-Trade udah beberapa hari yang lalu kita udah cuan. Ting. Aku bahas saham Antam dulu, buka ANTM. Udah cuan 5 sampai berapa nih? 6% dalam jangka pendek, jangka menengahnya dia tulis masih hold jangka menengah, tapi modalnya bawah banget, di bawah 1.500, 1.450 kalau nggak salah ini. Nah, berarti sekarang lagi floating profit sekitaran 10%-an lah, kurang lebih lah, untuk yang jangka menengah, belum di review sell. Nah, Antam ini dia secara perusahaan dia ini mencatat rekor penjualan tertinggi sebanyak 43,78 ton di 2024 atau naik 67,5% secara tahunan ya. Dan pertumbuhan penjualan emas Antam diperkirakan bakalan naik sampai 2025. Kenapa? Ya karena kepercayaan orang pada emas semakin meningkat di tengah gonjang-ganjing yang macam-macam banyak hal ini gitu loh. Terus kemitraan dengan PT Freeport Indonesia yang akan memasok hingga 30 ton emas itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor, menekan biaya, dan meningkatkan margin sekitaran 1-2%-an. Margin keuntungan secara 1-2%-an gitu ya. Terus ada upside-nya juga dari bisnis nikelnya, tidak hanya dari emasnya, tingginya permintaan domestik dan potensi pembatasan pasokan dari Filipina. Terus ada pengurangan kuota RKAB di Indonesia, ini bisa mendorong kenaikan harga biji nikel, berpotensi untuk menguntungkan Antam. Terus tambahin lagi ya, Chongguo ya, China lagi berlomba-lomba semuanya tuh serba AI. Tahu nggak sih, pembuatan chip AI katanya butuh nikel ya. Tapi sekali lagi yang namanya harga komoditas tuh naik turun. Harga emas tidak sama dengan harga saham emas, karena harga saham emas itu lebih relate ke kondisi laporan perusahaannya. Kan dia di dalamnya nggak cuman emas doang, ada nikel dan lain-lain kayak. Nah, jadi Antam kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sih kalau untuk trader udah mulai siap-siap profit taking. Buat untuk yang baru mau beli kayaknya wait and see dulu. Kita untuk yang swing tradingnya M-Trade juga lagi nunggu peluang lagi. Terus kemudian PSAB ini juga beberapa hari yang lalu tuh kan rebound naik ya. Terus ini lagi ngebentuk handle, ini menarik. Tapi kalau aku lebih memilih dia dari retracement untuk bisa masuk ya. Kenapa kok pelit sekarang retrace dulu, breakout yang di TokTok, yang di YT ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Kenapa kita banyak main retrace? Lihat big picture-nya lagi jelek ya kita retrace. Kalau big picture-nya lagi banyak breakout ya, big picture-nya lagi kuat ya kita banyakkan main breakout, kira-kira kayak gitu. Oke, terus apa lagi ya? BRMS dibahas di morning briefing M-Trade aja deh. Aku mau bahas sedikit lagi soal
soal apa ya? Bank Mandiri deh, Danantara. Kaitannya dengan Danantara ini aku udah bahas beberapa hari kemarin sebenarnya. Tapi aku mau bahas lagi Bank Mandiri. Kira-kira gimana? Jadi Bank Mandiri yang aku bahas di awal tadi kan kesimpulannya masih akan ada normal correction ya. Tapi tadi ada di awal kita bahas tentang DHE yang likuiditas akan menambah likuiditas perbankan. Semua perbankan dapat benefitnya dari pertambahan likuiditas. BMRI ini dia sekarang soal Danantara, BMRI ikut menyalurkan uang Danantara buat hilirisasi. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan adalah pertambahan pendapatan. BMRI dapat memperoleh fee atau bunga dari penyaluran dana untuk meningkatkan pendapatan gitu loh. Terus kemudian ada diversifikasi portfolio dan ada koneksi strategis, tapi sebenarnya manfaat utamanya dia adalah mendapat tambahan pendapatan itu tadi karena dapat fee atau bunga dari penyaluran dananya ya. Jadi dari biaya transaksi, dari bunga itu dia dapat keuntungan dari situ gitu. Nah, apalagi yang aku mau ngomong ya, banyak hiruk pikuk di luar sana terutama soal Danantara dan lain-lain. Tadi aku sempat dapat DM dari satu followerku. Dia juga nge-screenshot dari tempat orang lain sih diginiin. Jadi banyak hiruk pikuk, ada yang ngomong gini, dia screenshot dari tempat lain ngomong gini, itu Danantara katanya kalau pengelolanya rugi dalam berinvestasi nggak dihukum. Sebentar, aku melihat dengan kacamata yang netral nih ya. Aku nggak ngepro siapa. Menurut aku ada plusnya ada minusnya jika bener case-nya seperti itu. Tapi kan belum tentu benar ya. Itu kan cuma screenshotan orang yang aku nggak tahu dari mana. Ini aku mau bahas in terms of psikologi investing. Aku cuma mau nanya, kalau kamu dititipin duit sama orang, katanya kamu pinter ya, yuk tak titipin duit, nanti kalau cuan kamu tak kasih dikit-dikit, tapi kalau rugi kamu jadi tak hukum loh, gitu loh. Kamu tak hukum, tak pidanakan, ku penjara. Kira-kira pertanyaanku, kalau kayak gitu, itu yang mau orang-orang pinter mau nggak kerja di situ? Ya gak mau lah. Orang pinter kerja di kerjaannya sendiri aja udah jadi fund manager, udah enak-enak leha-leha. Yang ada, kalau misalkan, kamu kalau rugi tak hukum loh. Yang masuk siapa? Orang-orang BO itu loh. Malah isinya nanti korupsi tok. Tapi, dengan tidak adanya hukuman kalau investasi rugi itu juga tidak menjamin sebenarnya yang mengelola pinter atau enggak. Tapi kan secara psikologi investasi yang mengelola tuh mereka merasa diberi kepercayaan, diberi kebebasan, dan kita tuh cuman bisa berdoa saja sebagai rakyat mendukung program pemerintah yang bagus dan harapannya memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya buat kemajuan Indonesia. Istilah kata program pemerintah yang masif banget, yang menurutku agresif banget ya, Danantara nilainya berapa belas kuadriliun itu, aku lupa inget. Aku coba cek dulu ke dataku kemarin. Terus DHE itu juga nilainya udah berapa kuadriliun itu ya, gede. Terus pembangunan 3 juta rumah, yang ini aku agak ragu-ragu, emang bisa ya? Yang menyerap siapa? Aku mikir, itu kan agresif ya. Terus Bank Bullion, apalagi sih? MBG aku nggak komen lah, itu nggak terlalu impact ke ini. Tapi 4 ini kalau memang bisa jalan loh, kalau memang benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, nggak dikorupsi, itu bagus buat Indonesia ya. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, kalau kalian nanya market gimana, masih bakalan sideways. Hari ini suku bunga nggak turun, ya udah ketebak kok, makanya aku nggak banyak bahas itu, bosen lah. Market masih bakalan sideways. Sampai kapan? Sampai keluar sentimen bagus dari Amerika, Donald Trump, atau China, atau pemerintah Indonesia sendiri.
Sekarang poinnya 3 ini doang. Ya Indonesia pastilah ya, negara sendiri dilihat gitu loh. Tapi Amerika dan China ini gontok-gontokan. Sebenarnya ini yang banyak diperhatikan oleh investor gede. Arahnya kemana? Indonesia kan dalam posisi bingung. Bingung dalam tanda kutip. Ya, artinya masuk BRICS mau ngepro China karena banyak juga nih kerjasamanya dengan China, ekspor ke China banyak. Terus sudah disentil sama Amerika, BRICS lu mau macem-macem, gue kasih tarif 100% lu ya, takut. Yalah takut semua, gila apa nggak takut? Ya takut lah. Bukan cuma Indonesia, semua takut lah, wajar lah. Terus sempat di Donald Trump kan kalau ngomong kan kayak gitu banget ya, kayak orang mabuk ya. Dia bilang mau dikirimin pengungsi dari tempat perang, mau dipindahin, disebut lagi Indonesia. Aneh banget gitu. Itu kayak nyentil mungkin ya di Indonesia masuk BRICS gitu. But poin 1, sebagai investor market turun, pertanyaannya kabur aja dulu ke US stocks gak sih? Kabur aja dulu ke kripto. Be very careful. Warren Buffett bilang, be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy. Di US stocks, aku cuman trading aja, fun aja. Kripto sekarang juga fun aja. Gak mau tuh suruh masuk yang gede sekarang. Buat aku. Buat orang lain ya terserah, haknya mereka, view-nya masing-masing orang lah. Gak usah ditanding-tandingin, diadu, gak usah. Buat market Indonesia, Big Banks 1, 2, 3, 4, aku justru nunggu makin turun. Loh, kok gitu? Aku nunggu makin turun. Tapi ya, kamu jangan ngengong, sekali lagi jangan ngengong, tak kasih tahu. Nunggu makin turun. Kalau nggak turun sampai ke targetmu yang segitu, nah, makanya di live aku nggak ngomong itu lagi. Kamu kalau mau tahu numbers, ikut to Investstart 23 Februari jam 7 sore. EMVEST.id_LIVE atau DM aku Investstart. Ke situ, itu ada numbersnya, ada caranya gimana, ya. Ininya kamu kalau nggak sampai dapat di titik itu, jangan ngengong kayak kemarin ada followerku. Kalau ada yang kayak gitu, aku post sengaja, bukan aku marah sama orang itu, dendam gimana, enggak. Ada yang bilang sabar, namanya siapa aja aku nggak ingat kok, beneran. Namanya siapa nggak ingat, ya itu buat konten lucu-lucuan, aku bahas, ya galak-galak sayang lah. Oke ya, kita doakan yang terbaik buat Indonesia, kita doakan yang terbaik ya buat negara ini, buat pemimpin negara ini supaya dikasih kebijaksanaan. Kita doakan Pak Prabowo bisa menarik investasi asing masuk ke negeri kita. Kenapa? Karena Pak Prabowo tuh lagi kerja keras. Habis terpilih langsung keliling dunia. Mau ngapain sih? Mau membawa uang asing, menarik uang asing, investasi asing masuk ke Indonesia. Jadi mesti bisa ngelihat positifnya, mesti bisa mensupport juga, mendoakan yang terbaik. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Indonesian stock market lagi di bawah, tapi ya ingat aja pesannya Warren Buffett itu. Jangan sampai nanti kalau udah naik, nanya lagi, kapan bisa turun? Ya enggak gitulah. Bingung? Belajar dulu. Ke Investstart 23 Februari jam 7 sore itu rerun acara Sabtu kemarin, DM aku Investstart atau pakai URL EMVEST.id_LIVE. Kalau untuk trading tanggal 1 Maret beda. Trading itu beda sama investing, instrumennya sama, jurusnya beda, pol 180 derajat beda. Trading 1 Maret DM aku aja M-Trade Start. Itu webinar 2 jam pengenalan trading, super trader ilmunya untuk kripto dan saham. Oke, jadi DM-nya M-Trade Start, kalau mau URL-nya EMTRAD.id_LIVE. Terus Sabtu ini ada Market Outlook, kalau mau DM juga Market Outlook, jadi M-Trade Start, Investstart, dan Market Outlook atau Cuantastic Market Outlook-nya. Udah gitu aja. Saya Ellen May, semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat. Oke. Thank you. We pray all the best for Indonesia. Thanks.
Selamat malam ya. Di US bubble-nya pecah Miss, crash. Nah, investor asing pada masuk ke Indo deh. Belum. Ntar satu-satu ya. Sekarang banyak negara yang lagi takut banget sama Donald Trump, masuk ke negara berkembang mereka takut ya. Jadi cari aman dulu lah mereka gitu. Thank you gift-nya Alkorin, thank you gift-nya yang ada di TokTok. Selamat malam semuanya. Yang di TokTok follow Igoy aku @ellenme_official, yang di Igoy follow TokTok aku sama namanya. Yang di TokTok dan di Igoy kalau mau nonton recording acara ini ke YT biasanya naik jam 10 atau 11 malam. Good night, salam profit.